tidak kelihatan seperti yang juga dikatakan oleh Bu Maskura, fokusnya mau kemana ini? Ya. Apa fokusnya ke surat Al-Mudaththir seperti yang di bab yang sudah dijungkapkan, atau di Al-Quran secara keseluruhan? Ini kan ini yang jadi pertanyaan saya. Yang kedua, kata-kata etos produktif itu punya etos apa enggak? Saya kira ini bahasa yang juga masih kita harus luruskan. Apakah etos kerja yang menghasilkan produksi, atau etos kerja saja dalam perspektif surat Al-Mudaththir? Itu pertanyaan pertama, ya, yang secara singkat kira-kira ini bisa jawab aja dulu. Apa yang dimaui Cynthia ini? Maunya apa ini pembahasan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Jadi maksud dari judul etos produktif di sini yaitu adalah sama seperti etos kerja. Jadi etos bagaimana relevansinya umat Islam untuk bekerja berdasarkan relevansi dari Al-Quran itu sendiri. Baik, kalau itu yang dicari, maka judulnya tidak seperti itu sesungguhnya, ya kan? Jadi etos kerja relevansinya dengan hasil produksinya. Nah, kalau hasil produksinya, hasil kerjanya itu harus ada objeknya apa? Kerja buat tahu atau kerja apalah, harus ada ke sana. Karena itu yang tentunya saja dilihat dari perspektif Al-Quran. Karena itu saya melihat bahwa judul ini disederhanakan saja. Sehingga nggak bertele-tele kita. Sebelum saya melihat yang lainnya, saya melihat sederhanakan saja, karena etos itu kan semangat. Produktif itu adalah kerja yang menghasilkan. Semangat kerja yang menghasilkan lah katakanlah gitu. Nah, semangat kerja yang menghasilkan itu harus ada hasilnya dulu, baru kelihatan. Karena yang semangat kerja, pasti kerja itu akan menghasilkan, karena kecuali orang yang tidak sehat lah. Setiap orang bekerja itu harus menghasilkan. Tetapi kan mengukurnya bukan dengan kata itu. Apalagi kalau akan dikembangkan lebih jauh yang tidak terkait dengan ayat ini, sesungguhnya bagaimana mengukur relevansi. Relevansi itu kan ada semacam katakanlah bahan yang sudah dihasilkan. Apakah yang kerja yang begini menghasilkan yang begini, atau yang ini begini. Jadi ada keterkaitan antara etos kerja dengan hasil. Lah, orang kerjanya sendiri nggak ada, gimana melihat relevansinya? Umpamanya seorang pekerja tahu, kan, kemudian dimotivasi dengan etos kerja dalam perspektif Al-Quran. Lalu dia paham betul etos kerja dalam perspektif Al-Quran, dia terapkan kepada produksi tahu dia, menghasilkan atau tidak, meningkat atau tidak. Nah, itu sekarang kalau kajiannya relevansi. Jadi ada 2-3 variabel yang harus diangkat lagi, dan itu arahnya kepada lapangan untuk kita lihat relevansinya. Kalau tidak hanya sekedar menghayal hasil yang diperoleh, ya kan? Jadi itu yang saya lihat dari judul ini. Yang kedua, dikaitkan dengan tafsir Maudhu'i. Tafsir Maudhu'i itu kan cara kerja menafsirkan sesuatu, menafsirkan ayat. Jadi umpamanya kalau etos kerja dalam perspektif Al-Quran, apa itu etos, apa itu kerja, apa bedanya kerja. Kalau kerja dalam bahasa Arab itu kan banyak
sumber primernya itu Al-Quran. Dan di sini tidak ada di Al-Quran kecuali yang primer itu tafsir, ya kan? Tafsir Hamka, tafsir Marawi, dan tafsir juga meskipun dalam referensinya dalam outline dalam data pustaka kamu tidak menunjukkan tafsir Al-Misbah, tidak ada di situ tafsir Al-Misbah kecuali cahaya hati dan sebagainya. Artinya ini tafsir itu sudah sekunder sebenarnya. Tapi Al-Quran itu sendiri, mana pertanyaan si tadi, ini cara mencari ayatnya gimana? Kalau itu ada di Quran semua, ya tentu memfaros ke apa di Quran yang Karim, tentu itu sekarang dan lain sebagainya, cara-cara kita menemukan ayat. Tetapi menjadi bias lagi, tatkala di situ di bab 2 kalau tidak salah saya baca, itu ada dalam kajian tafsir Al-Mudaththir yang dicari di mana sebenarnya? Nah, apakah kajian etos kerja itu di dalam surat Al-Mudaththir atau dilakukan secara keseluruhan? Jadi ini coba di antara beberapa poin pertanyaan saya tanya Kak dijawab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Jadi judul di sini yaitu menggunakan tafsir metode maudhu'i atau tematik. Jadi judul kecil berdasarkan Quran surat Al-Mudaththir itu sudah dihapuskan, Pak. Jadi tidak hanya semata-mata di dalam Quran surat Al-Mudaththir, tapi berdasarkan juga dengan seluruh ayat yang berkaitan dengan etos produktif, yaitu yang seperti yang saya sebutkan di dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 30, surat Al-Bayyinah ayat 7 dan surat Al-Buruj ayat 11. Baik, kalau itu berarti surat Al-Mudaththir itu kau buat. Iya, Pak. Iya, Ustaz. Berarti kalau itu tidak dikaji dalam surat Al-Mudaththir saja kan? Iya, Ustaz. Di seluruh ayat. Maka pertanyaannya adalah seberapa banyak ayat Al-Quran yang berkait dengan ayat-ayat yang produktif dan berapa persen yang kau ambil dari ayat-ayat itu? Ataukah hanya surat At-Taubah 105 itu? Tidak hanya di dalam Quran surat At-Taubah, Ustaz. Jadi selain di dalam surat At-Taubah juga terdapat di dalam surat Al-Buruj, surat Al-Jasiyah dan surat Al-Bayyinah. Nah, baik. Menemukan kata di 3 surat itu atau surat 3 ayat itu saya kira juga tidak mewakili karena kata-kata di dalam Al-Quran, maka seluruh kata kerja yang bermakna etos atau produktif, maka itu yang harus dicari seluruhnya. Maka seluruh Al-Quran itu harus dibedah kalau tidak dibatasi oleh surat atau ayat atau jokes dan lain sebagainya. Maka tidak pas kalau hanya itu. Maka setelah pertanyaannya, bagaimana bisa menentukan etos kerja dalam Al-Quran kalau hanya 2-3 ayat itu? Apalagi kalau hanya dibaca dengan atau dikaji dengan tafsir maudhu'i. Karena tafsir maudhu'i itu menjelaskan seluruh apa yang dijadikan tema. Umpamanya etos, apa itu etos, apa atau kerja, apa itu kerja, kapan itu bekerja, di mana kita bekerja, apa saja yang dikerja, apa saja dampaknya bekerja, kapan kita bekerja, itu dijawab dengan Al-Quran. Itu yang namanya tafsir tematik. Nah, karena itu saya tidak, apalagi kalau dikaitkan dengan relevansi, sama sekali nggak nyambung, tidak terkait dengan apa yang diinginkan dalam ayat ini. Baik, saya lebih mempersingkat bahwa judul ini disederhanakan, dikecilkan saja ya. Tidak usah jauh-jauh, cukup etos kerja produktif di dalam Al-Quran, kajian surat Al-Mudaththir. Maka sudah arahkan di situ bisa melihat atau etos kerja
objek yang sudah dikaji, yang sudah dihasilkan. Karena ini berkaitan dengan produktif. Saya kira itu Pak Ketua sidang yang saya sampaikan. Nah, terkait dengan sumber data ya, sumber data primer itu Al-Quran, ya kan? Al-Quran dan yang lain-lainnya penopang sekunder untuk menjelaskan apa sesungguhnya makna dari ayat yang kau inginkan. Karena situ saya ingin bahwa disederhanakan saja, tidak sampai ke relevansi, tapi cukup dengan etos kerja produktif, kalau mau dikatakan masukkan kata-kata kerja, dan akan dibedakan atau bedakan antara fa'ala, kemudian amila, kemudian sona, dan banyak lagi kata-kata yang bermakna dalam terjemahan kita itu kerja, ya kan? Sehingga kita tahu bahwa ini di mana yang mengarah kepada produktif atau tidak produktif, dan ukuran-ukuran yang sifatnya ya memang diperpustakaan. Tapi kalau sudah relevansi, apalagi mengukur produktivitasnya, ya sudah kelihatan betul bahwa itu lapangan yang sudah ada aspek yang dikerjakan. Jadi kembali kepada yang 16, bahwa kata-kata mudathir tadi dengan tafsir mudathir di pembahasan bab-babnya ya, atau buang itu atau bagaimana? Atau kembali kepada surat mudathir saja? Saya ingin jawab dulu sebelum saya mengakhiri dari apa yang saya katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ustadz, iya, sudah yang judul kecil dari Quran surat Al-Mudaththir itu sudah dibuang. Jadi berfokus pada seluruh ayat Al-Quran menggunakan metode maudu'i atau tematik. Baik. Bagaimana dengan relevansinya tadi? Karena relevansi apa nih? Penegasan judul adalah perusahaan masalah. Bagaimana analisis relevansi etos produktif dalam Al-Quran dalam meningkatkan produktivitas umat Islam? Ini bagaimana mengukurnya? Bagaimana mengetahuinya? Itu yang saya katakan bahwa ini sudah ada penelitian lain atau penelitian yang mengembangkan dari konsep etos kerja kemudian dipraktekkan kepada sebuah pekerjaan yang menghasilkan. Nah, ada nggak peningkatan itu? Dan itu agak kesulitan bagi nanti untuk melakukan itu. Apalagi tidak digambarkan apa yang sedang diukur di sini, apa yang sedang dilihat dan dinilai, sehingga ada peningkatan produktivitas. Baik, saya kira itu Pak Ketua Sidang, Pak Yoga, Pak Sekretaris, yang bisa saya koreksi dari penelitian ini. Saya lebih cenderung sebenarnya sebagai usulan disederhanakan judul ini biar cepat selesai, biar fokus kepada ilmu tafsirnya, tafsir maudu'i, ya, etos kerja produktif dalam surat Al-Mudaththir. Carilah surat Al-Mudaththir atau dalam surat tertentu sehingga tidak berkembang kepada seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran yang mungkin mempersulit atau memisahkan dan memakan waktu. Saya kira itu, dan akhirnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Abi. Terima kasih. Itu tadi masukan dari Abi Tauhid, ya. Dan kelihatannya lebih simpel. Dan dari masukan dari Abi lebih simpel, lebih mudah. Dan itu tergantung dari Nabi Sufyan.
kajian surat Al-Mudathir. Sesuai yang tertulis di dalam SK adalah kajian surat Al-Mudathir, dan itu lebih clear, tidak membutuhkan mu'jam al-mufahrras, saya pikir ya. Surat Al-Mudathir tidak membutuhkan mu'jam al-mufahrras di dalam memetakan. Tapi karena satu dan lain hal, nampaknya yang bersangkutan ini mentok gitu ya, mentok di dalam memetakan desain riset terhadap surat Al-Mudathir, sehingga dia maunya surat lain, ayat-ayat lain di dalam Al-Quran yang bukan surat Al-Mudathir. Setelah saya coba ikuti keinginan yang bersangkutan ini, ternyata bahwa yang dimaksud dengan surat lain, ayat lain itu sifatnya sporadis, ketemu cuk begitu. Jadi memang tidak ada data. Jadi tadi saya kasih apresiasi untuk pembahas pertama tadi ya mahasiswa itu siapa namanya? Halo, Ulfi ya? Ulfi, ya, itu cekar tuh pertanyaannya. Pertanyaan satu aja tapi udah langsung macet gitu ya, menukik gitu ya. Karena memang persoalan utama desain risetnya Cynthia ini adalah tidak ada kejelasan fokus. Ya, jadi fokusnya itu ke ayat apa? Fokusnya itu kemana? Ayat-ayat apa saja yang dikaji? Mengapa sampel itu yang diambil? Landasan ilmiahnya apa? Lalu peta-peta data terkait dengan ayat-ayat etos produktif juga tidak bisa jawab. Ya, bahkan sangat mungkin bahwa ayat-ayat itu ya ditemukan saja secara sporadis gitu. Jadi hampir tidak digunakan alat yang sesungguhnya ketika akan menggunakan pendekatan maudhu'i, yakni adalah mu'jam al-mufahrras. Itu kayaknya memang sama sekali tidak digunakan. Jadi yang bersangkutan memang tidak